Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami tahu bahwa iman itu merupakan syarat pertama dan terutama dari segala relasi kami dengan Engkau. Tapi kami tahu bahwa iman kami seringkali begitu kecil dan harus tumbuh, berkembang, berproses dari waktu ke waktu. Karena itu ya Bapak, ajarilah kami untuk memiliki iman seperti seorang kepala rumah ibadat. Seperti seorang wanita yang 12 tahun. Mohon kesembuhan bagi dirinya dan anaknya. Bagi kami juga pribadi. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, bacaan hari ini pada tanggal 6 Juni 2020 hari Senin sungguh melukiskan apa arti iman itu bagi kita. Ada seorang kepala rumah ibadat, sekali lagi kepala rumah ibadat, berarti seorang pemimpin, seorang pemuka, seorang yang dipercaya untuk mengelola rumah ibadat. Tetapi dia tidak peduli dengan statusnya sebagai seorang pemimpin agama yang punya posisi ketika dia berhadapan dengan kematian, dengan kehidupan dan kematian. Anaknya perempuan mati. Dan dia datang kepada Yesus dan mengungkapkan, anakku perempuan mati. Letakkan tanganmu di atasnya dan ia akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak banyak komentar, bangun, berangkat, dan pergi bersama kepala rumah ibadat itu ke rumah. Dan ketika dalam perjalanan ada seorang wanita yang 12 tahun, bayangkan 12 tahun menderita sakit. Dan dia hanya membatin, sekali lagi membatin. Kalau tadi kepala rumah ibadat berbicara tentang anaknya yang meninggal, tapi si wanita itu membatin. Dan Yesus tahu apa yang ada dalam hati, dalam pikirannya. Seandainya ku jamah saja jumbai jubah, aku akan sembuh. Saudara, Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Demikian juga ketika Yesus bersama kepala rumah ibadat sampai ke rumahnya, orang sudah menangis, bernyanyi, dan segala macam karena anaknya sudah sembuh. Maaf, karena anaknya sudah mati. Maka ketika mereka mengatakan anak itu sudah mati untuk apa? Mereka menertawakan Yesus, enggak, dia tidur kok. Sekali lagi Yesus tahu, saudara. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam hati orang. Mengerti, memahami, menerima kita apa adanya. Yesus mengatakan dan akhirnya dipegang sembuh. Berdiri, bangkit, hidup. Saudara, pertanyaan kita sekali lagi soal iman. Iman itu bukan sesuatu yang mati, yang mandek. Ya. Ketika kita dibaptis, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah penyelamat penebus. Yesus adalah pembela kita. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yesus yang bangkit, hidup kembali. Kita tahu itu dalam kepala kita, dalam pikiran kita, juga dalam perasaan kita. Tentu itu sangat bagus secara intelektual, secara pengetahuan. Kita memiliki pengetahuan yang seperti itu. Tetapi seringkali iman itu harus tumbuh, berkembang, berproses dalam jatuh dan bangun. Dan seringkali itu dibiarkan terjadi oleh Tuhan Yesus akan pengalaman hidup kita yang dalam hidup kita sendiri. Dan dalam kitab suci begitu banyak contoh beraneka ragam, entah yang paling berat sekalipun, 12 tahun. Ini soal, jadi iman itu seringkali tumbuh ketika berada dalam situasi krisis dan kritis. 12 tahun menderita.
anaknya mati. Dan banyak sekali dalam para nabi, ya. Kita lihat bagaimana Elia sebagai contoh, ya, yang penuh keyakinan, penuh kepercayaan yang besar, bisa membunuh ratusan nabi-nabi palsu. Dan mohon kepada Tuhan supaya hujan, supaya api dari surga membakar persembahan ini. Dan terjadi. Tapi dia juga manusia yang biasa, takut dengan kematian ketika Yezebel mengancam dia akan dibunuh. Dia lari, dia bersembunyi, dia menangis, dia frustrasi. Tapi kemudian dia berjalan ke Gunung Horeb 40 hari. Di sana dia bertemu dengan Tuhan. Ya, bertemu dengan Sang Pencipta, Sang Penghiburnya. Dan meneguhkan kembali panggilannya. Saudara, iman jatuh bangun. Kita lihat banyak contoh para nabi juga demikian. Yusuf yang dijual, dibuang, mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dan mereka tidak peduli ketika ini dijual. Bayangkan perasaan marah kecewanya kepada saudara-saudarinya yang menjual dan mau membunuh dia. Dia masuk penjara, ya, karena difitnah. Tapi juga tangan Tuhan tetap menyertai dia. Saudara, sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ya, membangun kerajaan itu dan menyiapkan ketahanan pangan ketika musim paceklik tiba. Dan kemudian berhadapan dengan saudaranya yang lain. Saudara, ya kita bisa mungkin gampang ngomong seperti ini ketika kita tidak menderita. Ketika kita tidak mengalami sakit. Ketika kita tidak mengalami tajamnya kanker yang menusuk anggota tubuhku. Berdenyut-denyut tasik. Gampang ketika kita tidak mengalami bahwa kita tidak bisa tidur bermalam-malam, berhari-hari. Di situ, saudara, kita perhatikan juga seperti Ayub. Kaya, unta ratusan, peliharaan yang lain juga ratusan dengan 7 anak laki, 3 anak perempuan, 10 sempurna. Dihabiskan oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa iblis yang minta kepada Tuhan. Tapi dia tidak menghujat Tuhan dalam krisis seperti itu. Ya. Dan bertahun-tahun, bukan sekali jadi. Saudara, kenapa harus beriman yang demikian, berkualitas demikian? Kenapa harus begitu? Kenapa tidak gampang saja begitu ya? Pertanyaan yang sangat fundamental, kenapa saya? Kenapa harus begitu? Ya, kita bisa menjawab dengan berbagai macam pertanyaan. Intinya adalah, kenapa harus begitu? Supaya bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Supaya ada pertobatan dalam hidupku. Bukan lagi aku yang berkuasa, tapi Kristus, tapi Allah yang berkuasa dalam diriku. Dan maka aku diturunkan ke tingkat yang paling bawah. Dan Yesus telah melakukan itu, telah memulainya itu. Untuk mengatasi kesombongan manusiawi kita, ya, dengan segala dosa-dosa kita ditelungkupkan. Dan itu tidak mudah. Sangat-sangat sulit, betapa beratnya, dan harus menderita. Ya. Dan itu bagian dari kerendahan hati kita supaya kita berani berendah hati di hadapan Tuhan seperti bacaan hari Minggu. Hendaklah kamu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan misteri kerajaan Allah hanya dinyatakan kepada orang yang rendah hati. Orang kecil, orang sederhana yang mengakui Allah sebagai Allah yang besar dan kita itu nothing. Saudara, untuk itu seperti itu kita harus mengalami apa? Dalam bacaan pertama, Yesus mengatakan, bukan Yesus, Nabi Hosea mengatakan, aku akan membujuk orang Israel untuk pergi ke padang gurun. Padang gurun itu apa?
Bukan mall, bukan puri mall, bukan yang enak-enak, tapi padang gurun ada apa? Angin pasir, tidak menarik, panas sekali. Disitulah justru Hosea mengatakan, aku akan menjadi engkau kekasihku. Allah sebagai Yahweh sebagai suami dan engkau kekasihku. Suatu relasi yang sangat akrab dan kita bisa berbicara dari hati ke hati dalam keheningan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita heningan, kita bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya dalam hatiku. Hanya dalam keheningan, dalam kesunyian itu. Dalam kesendirian, dalam kesepian. Kalau saya melihat dalam bacaan, dalam tokoh-tokoh besar, perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Harus tokoh-tokoh nabi-nabi sendirian. Siapa yang tidak sendirian? Yesus juga sendirian. Semua harus mengalami transformasi pribadi. Dan dari banyak orang itu hanya 12 orang. Dan itu pun satu yang... Jadi saudara, di mana kuncinya menurut saya? Yaitu kerelaan, keikhlasan, kesediaan untuk dibentuk. Nabi Yesaya mengatakan, aku menyediakan mulutku untuk dibentuk oleh Tuhan. Membiarkan bibirku dibentuk oleh Tuhan. Kerelaan, keikhlasan dibentuk, ketulusan dibentuk oleh Tuhan. Mengizinkan Tuhan membentuk seperti Yesaya, ya, tanah liat yang dibentuk untuk membuat periuk yang baik, terbaik dibentuk. Harus diremet-remet, harus diinjak-injak seperti gandum, seperti anggur diinjak-injak untuk menghasilkan buah yang terbaik. Saudara, terima kasih. Kita telah beriman, tetapi kita tahu iman itu harus berproses, jatuh dan bangun, bukan yang gampang. Maka pintu masuk sempit, bukan yang lebar. Kita mau apa? Kita minta yang lebar, masuk dalam kejahatan. Mencari keenakan juga masuk dalam kejahatan. Nggak bisa, nggak mau bagaimana sekarang? Kita mau minta yang gampang, yang enak, nggak ada. Ya mau apa lagi? Maukah? Maka tadi dia bilang, ketulusan hati untuk Tuhan beratku, tapi aku mau. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tuhan, aku berat, tapi aku mau. Aku dibentuk-bentuklah. Karena itu misteri kerajaan Allah disembunyikan bagi orang pintar, orang sombong, orang yang merasa diri self-sufficient, cukup. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Katakanlah terima kasih Tuhan. Aku mau, aku bersedia kau bentuk. Hatiku yang kaku, yang beku ini. Batu-batu yang keras dalam diriku ambillah. Jadikan tanah yang subur. Sehingga sabdamu, kasihmu terasakan dalam hatiku. Saudara, itulah pertobatan. Ketika kita menghadapi kesulitan, keberatan, menghadapi penderitaan, jangan lupa baik suami dan istri pasti dua-duanya salah. Ada salah, ada tidaknya. Demikian juga kita semua. Siapa yang tidak salah? Pastilah terjadi sesuatu di mana kesalahan terjadi. Maka dia katakan, ya bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Pasti ada bagian-bagian di mana kita harus dengan rendah hati mengakui, tersungkur di depan Tuhan dan mohon ampun atas segala dosa kita. Lalu Tuhan akan membentuk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengakui diri sebagai orang berdosa. Bersujud tunduk kepadanya. Seperti kepala rumah ibadat itu yang mohon kepada Yesus dan datang kepada Yesus. Seperti wanita yang 12 tahun itu yang sudah menderita 12 tahun loh. Dan sujud kepada Yesus. Kita diajak Yesus untuk masuk ke padang gurun kehidupan kita sendiri. Dan di sana Tuhan mau menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagai orang yang dekat, sebagai orang yang dicintai. Maka ingat ketika dalam Injil Matius, kalau kamu berdoa, tutuplah pintu, kunci. Seperti orang, katakanlah suami istri yang
yang saling berdialog, saling membagi, saling memberikan dirinya. Jangan ada yang mengganggu. Jadi kesempatan untuk, maka saya anjurkan, saya ajak Anda untuk berani meluangkan waktu 15 menit setiap hari untuk duduk diam, untuk hening, membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan. Akan sangat berharga bagi Anda sendiri. Lebih baik kita sekarang ini daripada nanti kesulitan. Ya, ketika menghadapi badai kita tidak siap untuk menghadapi semua itu. Seperti sekarang COVID-19. Banyak yang tidak siap. Semoga sabda Yesus hari ini yang memberikan contoh kepada kita. Supaya iman kita tumbuh berkembang, bertumbuh. Dan jangan merasa puas apa yang sudah kita miliki. Harus mencari. Dan untuk itu maka hening, diam, berdoa, bacalah kitab suci. Bacalah kitab suci. Kalau Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, bagus. Cobalah dengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Yosef dalam Bible Learning by Father Joseph. Dengarkan setiap hari. Ketika Anda ke kantor, dengarkan firman itu. Ya. Supaya mengolah kekerasan-kekerasan, kesombongan kita pelan-pelan terbuka dan buka saja. Datanglah kepadaku. Yesus hari ini, datanglah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kemarin saya katakan kuk yang dipasang itu, ya harus ada dua binatang, ya. Karena tanah hidup kita tuh berat sekali, maka harus bersama Yesus dan kita. Yesus di sini, kita belajar dari Yesus. Yesus yang lebih pengalaman. Ya, maka kita belajar dari dia supaya kita menjadi lebih rendah hati. Belajar dari Yesus. Saudara, mari. Saya harap Anda, kita semua bersujud mohon ampun kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan membentuk kita seperti yang Dia inginkan. Amin. Bapa di surga, bantu kami Bapa untuk menyerahkan hidup kami. Supaya kami rendah hati dalam segala hal. Sehingga Engkau sendiri membentuk kami. Dimanapun juga. Jangan biarkan kesombongan menghantui kami. Ketertutupan. Kemalasan. Apapun juga. Terima kasih Tuhan. Atas rahmat ini. Maka atas nama kuasa Allah, Anda semua disembuhkan dari segala macam penyakit. Dibuang segala macam kemalasan dan kesombongan. Untuk mencari Tuhan Yesus. Sebagai kekasih hati kita yang paling utama. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.